Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf, selamat sore teman-teman semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran. Yang puasa semoga segera buka. Yang udah buka, ini mungkin kita di daerah Jawa belum buka ya. Insya Allah bentar lagi, 2 atau 3 jaman lagi. Ya, semoga dilancarkan semuanya, tuntas sampai hari raya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator pada malam hari ini, sore hari ini. Mohon maaf karena seringnya malam. Dan sore hari ini kita akan belajar langsung dengan praktisi ekspor yaitu KOS UTS. Gimana tipsnya ekspor itu seperti apa? Dan nanti teman-teman juga akan belajar gimana apa namanya ada materi tentang pembahasan fakta ekspor itu seperti apa, ya komoditas unggulan ekspor itu apa saja yang paling dicari. Nanti insya Allah juga ada praktek cara cari demand ada, cari supplier juga ada, dan cari buyer juga ada. Nah, untuk itu teman-teman ikutin dari awal hingga akhir agar nanti teman-teman dapat ilmunya tidak bolong-bolong. Jadi full langsung dari pemateri atau narasumber atau founder dari Explore yaitu Konsultes pada sore hari ini. Baik, saya informasikan kembali, teman-teman siapin catatan ya dan siapin pertanyaan. Nanti kita ada sesi tanya jawab di chat Zoom. Jadi teman-teman siapin catatan dan siapin pertanyaan. Nanti kita langsung kalau sudah ada waktunya kita ada di sesi tanya jawab di chat Zoom ya. Jadi ketika sudah dibuka nanti teman-teman langsung copy paste aja di situ ya. Satu lagi kalau teman-teman memiliki sosial media, silakan follow sosial media dari Konsultes yaitu ada Instagram, TikTok, ada Facebook juga. Silakan follow di situ. Biasanya beliau ini memberikan informasi terupdate tentang ekspor ya. Biasanya juga memberikan mengajak kolaborasi. Mana tahu nanti teman-teman ketika diajak kolaborasi, teman-teman ada produknya dan teman-teman nanti insya Allah juga langsung terhubung sama Konsultes ya. Oke, kantor ada di Malang, Jawa Timur. Nanti kalau teman-teman sudah gabung di Komunitas bisa konsultasi, bisa gabung aja ya nanti di apa namanya di Espori atau di kantor kami ada di Malang. Baik, seperti itu untuk pembukaan pada sore hari ini. Ya insya Allah kita 1 jam ke depan akan belajar dan praktek untuk materi pada sore hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos UTS. Silakan Kos. Baik, terima kasih. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, enyak babe, Pak Dibude, Pak Libule, Ande Tolan, Andre Taulani, Maimunah, Maisarah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, yang belum punya jodoh, jangan sampai yang sudah punya jodoh, aminnya kencang, kasihan yang jomblo seperti Pak Anas Supriyadi dan sebagainya macamnya, misalkan, ya Pak Anas Supriyadi udah nikah belum Pak? Kayak ngelampun nih Anas Supriyadi. Oke, baik semoga dimudahkan segala urusannya ya, dimudahkan menagih hutangnya, yang menagih hutang, dimudahkan membayar hutang yang lagi memiliki hutang karena semua ini nanti kadang-kadang hutang itu lebih susah menagihnya daripada kita meminjamnya, memberikan pinjaman lebih susah menagihnya. Tapi ya udahlah, semoga dimudahkan dan semoga dianggap baca sedekah di bulan Ramadan ini. Oh ya, tak lupa saya mengucapkan selamat hari raya, selamat menunaikan ibadah puasa, maaf, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya di tahun 1446 Hijriah ini. Teman-teman ini Ramadan yang keberapa nih? Ke satu atau kedua atau ketiga atau malah belum? Aliran mana ini ya? Ayo coba ya silahkan. Jadi semoga Bapak Ibu juga yang kedua, ketiga, kalau nggak salah saya lihat Muhammadiyah sama NU sama ya. Jadi dua ini mau Ramadan kedua, Insya Allah ya. Semoga saya tidak salah. Tapi yang aliran lain saya tidak tahu ya. Mungkin aliran lain silakan keberapa ini ya. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang ekspor di sini. Kita akan bahas ekspor, tapi sebelum saya bahas tentang ekspor, saya akan berbagi insya Allah database buyer di minggu depan ya. Silakan, saya akan berbagi database buyer di minggu depan di sosial media saya. Jadi silakan teman-teman, silakan follow Instagram, TikTok saya yang ada di kolom chat ya. Jadi silakan teman-teman, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang, saya akan memulai materinya, saya akan memulai
konsultasian di sini dan saya akan memulai nanti konsultasiannya nanti lewat chat ya. Jadi siapkan catatan terbaik, siapkan pertanyaan terbaik dan nanti ketika saya buka kolom chatnya ajukan pertanyaannya. Dan siapkan mental juga di sini karena nanti kita 1 jam kita akan praktek. Jadi Bapak Ibu kita akan praktek. Jadi nanti kita tidak teori aja, tapi kita ke praktek. Saya akan praktek dan siapkan catatan terbaik. Ketika kita memulai materi ini ada 3 syarat. Yang pertama, Anda harus mencatat. Oke, Anda harus mencatat. Yang kedua, Anda harus praktek. Oke, Anda harus mencatat nanti, Anda harus praktek. Sorry, ada 4. Yang pertama mencatat, yang kedua praktek, yang ketiga ketika saya tanya, Anda menjawab di kolom chat. Jangan saya mengajukan pertanyaan, saya nggak ngerti Anda nanti kondisinya seperti apa, Anda bingung, diam saja, tidak boleh. Jadi ketika saya tanya, Anda jawab. Ya, jadi biar tidak seperti saya itu ngomong sendiri gitu. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Anda yang menjawab nanti. Yang keempat, Anda harus follow sosial media saya dulu. Silakan follow Instagram, TikTok, Facebook di follow saja, jangan add friend karena sudah full. Silakan di follow Instagram, TikTok saya dan minggu depan saya akan bagi database buyer. Jadi silakan follow dulu supaya tidak ketinggalan beritanya. Saya kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook saya. Sudah saya terima beberapa pertemanan di sini follow-nya. Terima kasih. Dan sesuai janji saya akan di sini berbagi tentang pengalaman saya untuk ekspor saya. Di sini nanti kita ada beberapa sesi. Yang sesi yang pertama saya akan menjelaskan materinya. Yang kedua adalah sesi tanya jawab seperti itu. Dan sesi tanya jawab itu untuk sesi materi nanti kita akan praktek. Prakteknya nanti sesuai dengan kondisi mau mencari baik kita praktek. Pokoknya full praktek di sini. Teman-teman nanti coba ditulis aja apa yang perlu teman-teman tulis. Jadi silakan siapkan catatan Anda, jangan sampai ketinggalan catatan ini karena nanti ini sangat penting sekali untuk Anda sebagai eksportir. Dan sebelum saya mulai ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umar Tanu September. Tadi kan ngerocos terus tapi nggak tahu ya punya saya siapa. Oke, perkenalkan nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS. UTS itu singkatan dari Umar Tanu September, bukan ujian tengah semester. Ya. Jadi
Umar Tanu September itu ujian bukan ujian tengah semester tapi Umar Tanu September UTS. Dan UTS ini disclaimer bukan adik atau kakak dari Ustadz Abdul Somad karena Ustadz Abdul Somad itu OAS dan saya juga bukan dari keluarga dari Bapak Haritanu Sutibio, disclaimer seperti itu. Terus kemudian saya ini siapa? Saya ini praktisi ekspor dan juga pakar ekspor. Pakar ekspor karena saya juga bersertifikat BNSP. Praktisi ekspor saya juga sudah ekspor beberapa produk. Yang pertama kali saya ekspornya itu daun pisang. Ya, nanti aku jelasin ada di sesi ada slide nanti. Jadi pertama kali itu saya ekspornya daun pisang. Dari daun pisang itu alhamdulillah saya ini memiliki rezeki yang dulu saya tidak pernah pegang uang itu. Karena waktu itu saya ojol. Ojolnya itu 7 tahun yang lalu saya sebagai ojol dan saya sudah berarti 6 tahun yang lalu saya itu sebagai eksportir. Jadi sudah 6 tahun saya bergelut di dunia eksportir. Ya istilahnya macam-macam buyer yang scam, buyer yang mau nipu, buyer yang bullshit itu semua saya insya Allah sudah tahu. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi. Ini bagus atau enggak? Kalau saya bilang bagus, bagus. Kalau tidak, tidak. Jangan dipaksa. Kalau tidak, jangan sampai dipaksa. Waduh sulit, enggak sulit. Cara mencari buyer itu gampang. Kalau enggak percaya, nanti di akhir sesi, jangan kemana-mana. Di akhir sesi akan saya bagi cara mencari buyer secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya, karena tidak terlalu susah dan mudah banget. Jadi nanti akan saya praktekkan. Jadi teman-teman, stay aja di sini ya sebelum tanya jawab. Saya akan bagi cara mencari buyer itu sebagus-bagusnya ya, semudah-mudahnya yang Anda pahami. Tidak harus posting sana sini, tidak perlu ya, karena yang kita cari adalah buyer company, perusahaan, bukan buyer perorangan. Kenapa? Waduh lama, nanti aku jelasin deh. Nanti kalau sama teman sudah join komunitas ekspor aku jelasin. Yang kedua, selain itu saya juga eksportir. Yang kedua, saya produk makanan dan minuman dari UMKM Kota Malang. Kenapa Kota Malang, Coach? Karena saya berada di Kota Malang. Saya berada di Kota Malang dan saya pernah ekspor produk-produk seperti keripik tempe, keripik buah dan sebagainya macamnya. Kemudian saya pernah ekspor briket, pernah ekspor sabun harmoni dan pokoknya beberapa produk. Dan yang terakhir ini, insya Allah saya akan kirim mesin pengolahan daun kelor di situ. Jadi saya akan mengirim mesin pengolahan daun kelor. Jadi sekarang tidak ekspor produk-produk yang komoditas, tapi lebih ke manufacturing mesin. Ya, nanti aku jelasin kenapa saya beralih di situ. Semua itu apa ya? Kita itu berevolusi. Kita berevolusi. Ekspor itu kalau mau bertahan kita harus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman. Termasuk nanti mencari buyer menggunakan AI. Kalau dulu kita mencari buyer lewat Facebook, ya kan? Lewat grup Facebook. Ya boleh, boleh aja itu bagus. Tapi ada lebih bagus kalau menggunakan AI. Kenapa kita nggak bisa menggunakan itu? Aku praktekin nanti. Teman-teman stay di sini ya. Kita akan praktekin sampai akhir sesi. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan mencari buyer di situ. Oke. Dan saya izin memperkenalkan. Saya memiliki komunitas namanya Explore You. Nah ini dia. Ya, ya. Sebentar. Nah ini memiliki komunitas namanya Explore You. Nah Explore You ini apa? Explore You ini komunitas ekspor di mana nanti teman-teman di situ bisa belajar ekspor dan akan saya dampingin. Yang pertama syaratnya Anda harus belajar dulu karena ada video 100 lebih video yang harus Anda pelajari. Video pertama masih basic. Jadi jangan nanti menjudge videonya gitu doang. Itu masih basic. Video yang paling teknis itu di akhir-akhir. Ada 50 video lebih, yang terakhir itu yang teknis. Teman-teman harus sabar dulu, mulai dari perkenalan dulu dan nanti akan saya praktekkan di situ di video Explore. Nanti belajar, setelah belajar praktek. Syaratnya itu, Anda kalau mau jadi eksportir belajar dulu, jangan asal terjun. Setelah belajar praktek. Ketika ada kendala, nah itu fungsinya saya. Apa itu? Saya akan mendampingi teman-teman. Mendampingi teman-teman termasuk ketika nanti teman-teman lagi negosiasi dengan si buyer. Oh ini lagi gini coach. Aku lagi nego dengan si buyer. Chat saya. Ada aplikasi khusus dari Explore You. Jadi kita memiliki aplikasi namanya Explore You aplikasinya. Dan nanti teman-teman langsung chat di aplikasi itu. Ya, ketika nanti masalah urgent, saya akan telepon Bapak Ibu. Bu Yurika, gimana itu? Coba ceritain dong. Oh gitu, oke. Baik, sekarang Ibu siapkan ini. Besok ketika dia datang, tawarkan ini. Kemudian ini ngomong ke suppliernya. Saya mengajarkan situ, saya akan mengarahkan segitu Bu Yurika dan teman-teman. Saya akan mengarahkan seperti itu tanpa ada satu pun dan tanpa ada satu yang miss pun. Kenapa? Insya Allah itu pengalaman saya. Ya, bahkan ada member Explore You yang sekarang sudah saya dampingin, sekarang sudah lepas. Kenapa sih lepas? Dia sudah bisa sendiri dan dia malah kenal R1, ring 1 dari Republik Indonesia. Keren pokoknya. Saya mah sudah nggak ada apa-apanya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu juga mulai dari awal. Tenang aja, lakukan belum ngerti apa-apa tentang. Nanti saya buka semuanya di sini untuk pemula karena temanya ini adalah ekspor untuk pemula.
tips-tips untuk ekspor pemula itu seperti apa ya, panduan untuk teman-teman untuk eksportir pemula ya di situ. Dan nanti di ekspor yuk selain japri pribadi dengan saya, oke, coach japri pribadinya sampai berapa lama coach? Seumur hidup, ada lifetime-nya juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa japri saya sampai berhasil closing ekspor dan seumur hidup. Kalau belum closing coach, japri lagi ya, japri lagi, cari lagi. Belum dapat bayar, ada caranya, cari bayar dulu, nanti baru japri lagi. Seterusnya gitu sampai Anda benar-benar closing ekspor. Saya dampingi itu. Yang kemudian, kita juga memiliki base camp. Jadi base camp kita saat ini berada di Kota Malang, Jawa Timur. Silakan yang mau konsultasi offline. Jadi kita memiliki konsultasi on O2, online dan offline. Karena ada juga orang yang online itu susah menangkapnya. Benar nggak? Ada teman-teman gini nggak? Ada yang, aduh kalau baca video, melihat video, baca. Kalau aku lihat video, aku susah, coach. Aku susah, aku enaknya datang aja. Oke, nggak apa-apa, datang ke base camp saya. Datang ke base camp, kita belajar bareng-bareng. Seperti itu. Saya bimbing Anda, teman-teman situ. Dan saya akan kasih PR. Pasti di base camp saya akan kasih PR. Pulang, kerjakan. Pulang, balik lagi, kerjakan. Pulang, balik lagi, kerjakan. Seperti itu. Jadi saya akan kasih PR di base camp. Insya Allah di beberapa bulan selanjutnya kita akan buka base camp lagi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi kita akan membuka base camp di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi teman-teman bisa konsultasi di sana. Ya, yang agak jauh pulau lain mendekat saja seperti itu. Kemudian kita juga ada pendanaan ekspor. Jadi teman-teman saya ulangi lagi, kita ada pendanaan ekspor. Jadi buat teman-teman yang mau ekspor, bukan yang mau bikin usaha lokal, bukan. Mohon maaf, saya ulangi lagi, pendanaan ekspor. Jadi buat teman-teman yang ekspor, ya syaratnya satu, sudah punya buyer. Yang kedua, member Explore You. Ketika sudah punya buyer itu gimana contoh syaratnya? Sudah ada MOU, sudah ada kesepakatan dengan si buyer, sudah ada kontrak kerja. Bukan cuma negosiasi, coach ini aku butuh pendanaan, mana MOU-nya? Masih nego. Bukan gitu Pak. Jadi Bapak itu nanti harus deal dulu dengan si buyer. Ada MOU-nya. MOU-nya nanti bisa untuk ajukan pendanaan ke kami. Pendanaannya berapa coach? Bebas. 500 juta boleh. 1 miliar boleh. 10 miliar boleh. Ya, kita pendanaannya sampai 10 miliar. Jadi buat Bapak Ibu nanti kita ajukan kita pendanaan tersebut untuk teman-teman yang sudah closing ekspor. Sudah dapat bayar, sudah closing ekspor. Oke. Yang kedua, coach itu maksimal 10 miliar. Oh iya, oke. Kalau gitu bunganya berapa? 0%. Jadi tanpa bunga, tanpa riba. Terus sistemnya gimana? Bagi hasil. Jadi kita sistemnya sharing profit. Dapat banyak kita bagi bareng, dapat sedikit bagi bareng. Tentunya kita berharap nanti yang kita danai adalah yang profitnya gede. Karena kita ngambilnya dari situ. Jadi kita bagi bareng. Bagi hasilnya berapa? Negosiasi. 30, 70, 40, 60, 45, 55 negosiasi. Ya, negosiasi untuk bagi hasilnya. Terus jaminannya apa, Coach? Jaminannya adalah tidak perlu jaminan rumah, tidak perlu jaminan mobil Anda. Cukup LC-nya, letter of credit. Ya, LC itu letter of credit. Salah satu metode pembayaran di dunia ekspor. Jadi pembayaran di dunia ekspor itu apa aja? Nanti cek di ekspor yuk. Nanti aku udah jelasin pembayaran di ekspor itu apa aja, dan nanti yang diminta untuk pendanaan itu kalau Anda pendanaannya payment term-nya itu pakai LC. Ya, titipkan LC-nya ke kami ya. Jadi nanti kita akan berikan pendanaannya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, siapa yang kira-kira berkenan pendanaan yang tanpa bunga, negosiasi, fleksibel, dan juga jaminannya cukup LC, ajukan reaction jempol di situ. Reaction jempolnya saya pengen lihat berapa orang yang tertarik untuk pendanaan nanti. Jadi kalau nanti tertarik, akan saya bagi buat teman-teman yang jempol, yang mengajukan jempol di sini. 3 orang saja, baik silakan nanti. Oh, naik lagi ya, banyak ya. Jadi nanti akan saya berikan pendanaan tersebut. Ya tenang aja, kita tidak butuh apa ya, BI checking list, tidak kita yang butuhkan adalah nanti suppliernya siapa, kita akan cek, kita punya tim seperti itu ya, yang jelas tanpa bunga, tanpa sita juga ya, apa yang kita sita nggak ada, seperti itu. Kita nanti kalau Bapak Ibu pendanaan kerja bareng gimana ya, nanti ada tim yang kunjungan ke supplier, memantau, kemudian sampai ngirim sampai buyer itu membayar, kita kerja bareng, enak kan ya, seperti itu. Jadi pendanaan di ekspor yuk, jadi tidak ini uangnya, yuk, nggak usah disita, enggak. Yaitu bank. Kalau kita enggak, kita bukan bank. Jadi kita akan bagikan pendanaan, tapi khusus untuk member ekspor tersebut. Oke, terima kasih yang sudah applause dan juga reaction jempol di sini. Saya bagi untuk teman-teman nanti di situ. Oke, sekarang
Saya akan bagi materinya, tapi sebelum saya mulai, saya pengen kepo dulu deh, kepo. Seperti materi syaratnya tadi, harus catat ya, harus menjawab ketika ditanya. Nah, saya tanya pada teman-teman, kira-kira teman-teman 200-an orang yang ikut Zoom kali ini teman-teman ini kategori eksportir pemula atau expert. Pemula itu yang belum pernah closing ekspor, belum pernah kirim. Kalau sudah pernah kirim ekspor atau closing ekspor, maka expert walaupun cuma sekali. Silakan jawab di kolom chat. Teman-teman ini pemula atau expert di dunia ekspor. Karena nanti bahasa saya akan saya sesuaikan ya. Sesuaikan dengan teman-teman ya. Kalau nanti banyak pemula ya akan saya bahasa pemula. Jadi nanti tidak pakai bahasa yang tinggi-tinggi gitu, tidak. Ya, tapi kalau expert semua ya udah bahasanya tercecer gitu. Oke. Oke, dari Bu Dwi Amelia pemula. Pak Khairul pemula. Pak Singgih Aryo Prakoso juga pemula. Pak Eno pemula. Pak Abad Abdul Jalil pemula juga. Peterok pemula juga. Sufyan pemula. Sugiyarti pemula. Ibu Vina pemula. Pak Andreas juga pemula. Dulu ini kok pemula banyak. Saya cek, saya tanpa menyebutkan nama ya. Saya coba baca langsung aja biar cepat ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Saya izin close dulu. Terima kasih. Saya cek dulu. Ini pemula atau ekspor. Oke, pemula pemula gitu, hanya banyak banget pemula. Ini kayaknya saya cek nih kayaknya 99% 9% ini pemula, hanya mungkin 0,1 ini ya. Oke, salam dari Australia, Bu Pramudia. Halo, Pak Pramudia. Halo Pak Pramudia. Kayaknya saya pernah ketemu deh Pak Pramudia. Apa pernah di TEI ya? Semoga pernah ketemu kayaknya. Kalau Bapak Pramudia orangnya ganteng berarti ya. Karena kayak ketemunya orangnya ganteng-ganteng. Oke, ekspor. Halo Johnson. Halo Johnson. Salam kenal Johnson. Kita saling berbagi di sini Johnson ya. Belum pernah dari Pak Fitz. Kayaknya 90% benar. 99% benar. Oke, kalau pemula, baik teman-teman. Kalau teman-teman pemula di sini, saya pengen kepo lagi. Kepo sekali lagi aja. Teman-teman, apa motivasi terbesar teman-teman kok pengen jadi eksportir? Padahal teman-teman itu kan pemula. Apa motivasi terbesarnya teman-teman? Kenapa pengen jadi eksportir gitu aja nih. Silakan jawab di kolom chat. Kenapa pengen jadi eksportir? Saya pengen tahu dong. Jangan-jangan cuma iseng aja gitu kan. Saya pengen tahu teman-teman ini kenapa gitu kan. Dari HP pengen cuan. Oke. Pengen cuan dari HP. Dari Red Minute 5 cari cuan. Oke. Cari cuan tapi kenapa kok dari ekspor? Kan ada bisnis yang lain, Pak. Misalkan jual apa gitu lokal gitu kan ada. Kenapa kok pengen cuannya dari ekspor? Bidang kerja baru. Oke. Dari Ibu Lia ingin eh, jadi orang sukses. Bagus. Dari IB cuan lumayan. Emang lumayan IB. Nanti kamu cek IB. Nanti kamu cek ya. Nanti biar kamu tahu berapa cuannya ekspor nanti aku cek di sini. Pak Arif Suhendra pengen cuman. Pengen cuman. Pengen cuman. Pak Ivan Setiawan cuan. Lebih menjanjikan. Banyak sumber daya tapi tidak ada yang tahu ya ngelolahnya. Dari Pak Daniel Hartono. Dari Bu Yuri ke memperluas usaha. Oke. Bu Titin Cirebon pengen kembangkan bisnis. Ya berarti pengen diekspor bisnisnya. Berarti Bu Titin sudah punya ini ya. Sudah punya bisnis berarti ya. Pak Saifuddin menambah income. Terus cari cuan. Pengen jadi kebanggaan keluarga dan manfaat orang lain. Terus ini kayaknya bagus juga ya. Semuanya ini kayaknya kalau saya lihat cuan, cuan, kaya, kaya, cuan, cuan, kaya, kaya, sugih, dapat cuan ini macam sekali ya. Jadi kayaknya nih saya sepakat ini mata duitan semua. Ya enggak apa-apa mata duitan emang salah, enggak salah. Mata duitan ya emang kalau Bapak mau sedekah di bulan Ramadan enggak pakai duit. Ya kan Bapak ketika mau kirim kurma di masjid kan pakai duit. Emang nuri kurma? Enggak. Semua ini pengen kaya. Memang Bapak Ibu kalau mau umroh juga nggak butuh duit. Itu butuh duit. Ya kan? Itu nggak apa-apa kita mata duitan. Dan saya setuju. Saya yang di depan Bapak Ibu ini juga mata duitan sampai sekarang. Itu kan. Jadi kalau gatal gini berarti butuh duit ini saya ini. Gitu kan. Jadi mata duitan. Ya intinya
kita apapun ini kan pasti pengennya cuan. Ya, salah satunya itu. Ada juga yang pengen membantu orang sekitar, membantu ekonomi warga, itu bagus sekali. Tidak apa-apa di situ. Oke, sekarang saya akan buka materinya di sini. Mungkin teman-teman tadi kan pemula ya. Bukan mungkin ya, memang sudah tadi bilang pemula dari chatnya teman-teman. Sekarang saya akan bagi buat teman-teman di sini. Buat teman-teman, kita akan bahas buat teman-teman yang pengen sukses jadi eksportir walaupun pemula. Jadi aku kasih tips-tips ya menjadi eksportir pemula itu gimana? Karena banyak sekali eksportir pemula itu berguguran di lapangan. Banyak sekali eksportir pemula itu berguguran di lapangan karena salah langkah, karena salah proses itu loh. Jadi yang aku harapkan di sini teman-teman tidak salah proses gitu loh. Jangan sampai ada juga nih member ekspor yuk sendiri datang ke Basecamp, prosesnya udah panjang sampai sudah membuat PT, membuat website loh, sudah. Terus Bapak Ibu tahu apa yang dia mau ekspor? Saya tanya begitu, Pak, mau ekspor apa? Cilok. Bapak tahu cilok, CILOK. Saya bingung, bengong saya cilok. Oke, Ibu ya, Bapak yakin itu mau segera closing kalau cilok? Saya bilang gitu. Karena saya tidak ngajarin asal ngomong aja atau asal nyebutkan produk. Nah, inilah yang membuat saya bingung. Yakin bahwa eksportir pemula itu banyak berguguran. Ketika nanti menawarkan produk, wah, nggak ada yang mau. Cari buyer yang susah. Bukan cari buyer yang susah. Yang salah produk Anda. Gimana buyer mau beli produk Anda kalau produk Anda itu memang tidak dibutuhkan? Kan gitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan salah buyernya, salahnya di Anda. Jadi gini, kita akan bahas di sini mulai dari tips-tipsnya untuk menjadi eksportir pemula itu kayak gimana dan kalau bisa modal minim ya. Jadi saya tegaskan lagi, di sini ada modal minim bukan tanpa modal ya. Jadi saya tegaskan lagi di sini modal minim. Jadi Bapak Ibu, ekspor itu pasti butuh modal. Kalau ada yang bilang, halo guys, ekspor itu tanpa modal loh, saya sendiri tidak setuju. Saya bukan aliran yang ekspor tanpa modal. Karena Bapak coba cek deh, Bapak bikin website, itu butuh duit gak? Butuh. Butuh duit, dan itu modal. Gak usah banyak-banyak deh. Bapak Ibu menghubungi buyer. Lewat apa? WhatsApp, telepon, email. Oke, ada yang coret-coret nih. Tolong jangan coret-coret dulu ya, Bapak Ibu. Jangan coret-coret dulu, sebentar. Yang dicoret-coret biar saya aja ya, biar tidak mengganggu yang lain. Jadi saya kembalikan lagi, kalau misalkan kita telepon aja atau WA WhatsApp, pertanyaan saya simpel Pak, WhatsApp itu pakai paket data internet atau tidak? Pakai dong, minimal pakai WiFi gitu kan. WiFi itu langganan tiap bulan, jadi itu modal Anda gitu loh. Jadi istilahnya modal itu ada, tapi kalau tanpa modal saya tidak setuju karena pasti kita ngeluarin duit gitu kan. Tapi jadi ini kita fair. Saya ngomong ke teman-teman. Jadi tidak ngomong enaknya, saya ngomong istilahnya realitasnya. Ekspor itu ada duit, ada modal. Nah, modalnya berapa? Relatif. Ada yang 2 juta sudah closing, ada 1 juta closing, ada yang 500.000 closing. Jadi macam-macam di situ. Ya, bagaimana caranya? Aku jelasin nanti. Tunggu dulu. Nah, tips menjadi eksportir pemula. Pertanyaan tadi, saya tanya pada teman-teman kan, kenapa kok harus ekspor? Banyak yang ngomong cuan, 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 dan itu memang benar. Ekspor itu profitnya gede. Ya, ekspor itu profitnya gede. Kalau kita tahu produk yang bagus, saya ulangi lagi, kalau tahu produknya bagus dan kalau bisa ekspornya kontaineran. Itu. Jadi ekspor itu profitnya gede kalau Anda tahu produk yang bagus. Dan yang ekspornya kontaineran kalau bisa atau kontaineran. Jadi gini, kalau kita ngomong ekspor, ada nggak cuannya dikit? Ada. Profitnya nggak, produknya nggak bagus. Jadi kalau kita jual itu ya mepet sekali untungnya, ada banget, ya ada banget. Tapi kalau ada cuannya gede, ada juga. Jadi seperti kita jualan di lokal saja deh. Ada juga yang marginnya profit kecil, ada juga yang margin profitnya gede gitu kan. Nah, saran saya ketika mau ekspor biar cuannya bagus, produknya harus bagus dulu. Komoditasnya apa dulu yang harus diekspor? Kita nanti sebutkan nanti dulu ya di situ. Kalau ekspornya itu berkelanjutan itu lebih bagus lagi. Jadi ekspornya beda dengan lokal. Kalau lokal, Anda sekali dapat buyer, misalkan di Shopee, selesai-selesai. Tapi kalau ekspor itu tidak gitu. Saya
pernah dapat orderan daun pisang 6 kali berkelanjutan. Jadi continuously itu yang penting. Bisnis itu bagus kalau berkelanjutan. Nah, ekspor itu dia tuh kadang-kadang buyer itu tidak mau pindah-pindah yang lain. Kalau dia sudah cocok dengan Anda, personality Anda, bahkan produk Anda, udah percaya omongan saya, pasti dia akan kontrak. Dan kontraknya minimal 6 bulan. Ya, rata-rata 1 tahun. Bayangin Anda pikir aja, Bu, Pak. 1 tahun Anda nggak usah cari pembeli. Sudah mikirin, ya udah bagaimana supply aman, bagaimana QC aman. Kenapa? Supaya tidak diputus kontraknya. Itu tugas kita. Jadi tidak perlu kayak kita misalkan cari pembeli lagi, cari pembeli lagi, tidak perlu. Asal produknya bagus, kualitas bagus, ya QC-nya bagus, supply mumpuni, ya buyer pasti akan kontrak ke Anda. Itu pasti itu. Jadi itulah enaknya ekspor. Jadi bisa istilahnya berkelanjutan. Yang ketiga, sosial efeknya gede. Tadi yang Bapak bilang untuk membantu warga sekitar, memang benar. Contoh nih, saya ekspor pisang Cavendish, pernah ekspor pisang Cavendish. Saya bukan yang pemilik kebun. Kemudian saya minta pemilik kebun untuk mempersiapkan pisang Cavendish-nya. Apa yang terjadi? Mereka meng-hire karyawan banyak sekali untuk mengambil pisang Cavendish dari pohonnya. Jadi meng-hire banyak karyawan di situ. Nah, karena dia meng-hire karyawan banyak lagi, makanya sosial efeknya itu gede gitu. Jadi tidak hanya kita misalkan kerjasama dengan supplier A, dia bisa mengajak B, D gitu, dan dia sosial efeknya tuh gede gitu. Itu yang enaknya. Dan yang keempat, ini bisa diwariskan. Ekspor itu bukan hanya rezekinya bisa diwariskan, tapi apa ya, ilmunya itu bisa diwariskan. Ya, karena ekspor tidak perlu keahlian khusus, Pak Ibu. Ekspor itu tidak perlu keahlian khusus. Keahliannya cuma satu, bisa ngomong, yang kedua bisa tulis, yang ketiga berani negosiasi. Itu doang. Ya, hanya bisa ngomong, bisa tulis itu kan semua orang bisa kan? Bisa ngomong, bisa tulis itu udah biasa, ya kan? Yang ketiga bisa negosiasi. Nanti kita harus learning by doing. Itu bisa diwariskan gitu. Jadi ekspor itu mudah banget. Nah, ada orang yang bilang, oh ekspor ini ribet gitu kan. Ah, sebenarnya nggak ribet, Pak. Kita aja nggak tahu. Contoh, nanti, oh ribet. Kalau saya mau tanya nih, kira-kira dari semua proses yang dari ekspor itu, kira-kira kalau Anda tahu tentang ekspor aja, kira-kira yang paling membuat Anda ribet atau yang membuat Anda takut itu di bagian apa? Mencari buyernya atau mencari suppliernya atau yang lain? Silakan jawab di kolom chat. Yang menurut Anda ribet itu di ekspor itu mencari buyer atau mencari produsen atau supplier atau yang lain. Silakan jawab di kolom chat. Saya pengen ngerti keluh kesah teman-teman ini, saya pengen tahu dulu nih. Kita sharing di sini ya. Dari Pak Abad Abdul Jalil. Bayarnya, oke, saya kolek dulu ya, saya kolek dulu. Dokumennya, oke, dari Pak Dwi Wahyudi. Mencari buyer dari Pak Singge. Dua-duanya Bu Jan Irma. Nanti aku praktekin ya Bu Irma. Pak Indi, pembayaran Pak, oke. Mencari buyer, pembayaran, buyer, cari buyer luar negeri, buyer dan proses surat mengurat, buyer, kayaknya banyak bayarnya nih ya. Ini kalau saya lihat, oke, saya close ya, terima kasih teman-teman. Kayak saya lihat di kolom chat teman-teman ini, mayoritas, mostly, Anda pasti bilang mencari buyer itu susah. Oke, mencari buyer itu susah. Nanti aku akan praktekin. Sebenarnya bukan susah, Anda belum nemu caranya aja. Menemu caranya. Kalau belum nemu caranya, akhirnya yang gagal itu pasti ngomong ke teman-teman, ribet, nggak bisa cari buyer. Kenapa? Mereka gagal. Jadi Anda mendengarkan orang yang gagal, maka ya pasti gagal juga. Itu pasti. Kenapa? Anda mendengarkan orang yang salah, yang sudah gagal. Jadi kalau sudah nemu caranya, nanti saya praktekin. Tunggu dulu, saya janji. Saya janji di akhir sesi. Saya praktekin cara mencari buyer. Nanti tinggal sebutkan teman-teman mau ekspor apa. Nanti saya carikan. Langsung ditulis aja nanti bayarnya. Siap? Ya, silakan di situ. Nanti teman-teman cari di situ. Kemudian kalau sudah nemu caranya, ekspor tuh nggak ribet kok. Mencari buyer gampang, mencari supplier gampang, mencari produk gampang. Itu sudah gampang. Ya, sebenarnya ekspor itu tidak ribet. Kita harus temu caranya dulu.
Atau biasanya kalau diekspor, yuk saya sebutkan alur ekspor. Ya, alur ekspor. Supaya teman-teman tidak terlalu jauh salahnya. Jadi harus step by step dulu. Step by step dulu. Nah, step by step dulunya itu apa aja coach di sini? Oke. Step by stepnya dulu di sini. Jadi, yang pertama kali Bapak Ibu, kalau mau ekspor untuk pemula, pastikan dulu mau ekspor apa. Jadi Anda harus cari dulu produknya atau komoditasnya. Komoditasnya apa? Anda harus tahu dulu ini, ya kan? Nah, untuk produk ini, ya, produk ini Bapak Ibu, mencari komoditas ini hal yang krusial. Ibarat kita membangun rumah, produk ini pondasinya. Pondasinya. Kalau pondasinya salah, gagal, pasti rumahnya hancur. Seperti eksportir. Kalau Anda produknya ini salah, gagal, maka pasti nggak akan pernah closing. Pegang omongan saya. Kalau Anda pasti salah produknya, nggak akan pernah closing. Sudah. Percaya omongan saya. Kenapa? Nah, nggak ada yang nyari. Gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman itu ya salahnya di sini dulu sebenarnya. Jangan ngomongin oh, bayarnya scam. Scam apa produkmu nggak ada yang mau gitu. Ngapain scam? Bayarnya ditawarin ya paling diem aja. Pun saya WA kok nggak ada yang balas, gimana mau balas produknya nggak ada yang mau. Itu loh. Jadi pastikan ketika produk ini ya atau komoditas ini harus memenuhi winning produk dulu. Winning product, sorry, winning product. Nah, produk yang unggul itu apa, Pak? Produk yang unggul itu satu, harus ada demand-nya. Harus ada demand-nya, Pak. Bapak Ibu kalau mau mencari produk itu harus ada demand. Demand itu apa? Yang nyari. Silakan ditulis. Ada nggak yang nyari? Jadi kalau ada yang nyari, berarti kita harus tahu siapa yang nyari, yaitu buyernya. Secara tidak langsung, nanti kita itu sudah tahu siapa buyernya itu sudah tahu. Kita sudah tahu nanti. Tapi jangan dikontak dulu. Bukan itu alurnya. Nah, nanti pasti Anda kalau sudah tahu demandnya, oh kayaknya pisang nih, banyak yang nyari nih. Aku ekspor pisang, dihubungi langsung. Anda pasti ditolak. Kenapa? Belum saatnya. Apa saatnya? Tunggu dulu. Nah, kita kembali lagi ke winning produknya dulu. Ya, winning produknya dulu. Setelah kita mengetahui demand-nya, ada buyer-nya, demand itu nanti caranya silakan praktek di ekspor yuk ini. Ya, di ekspor yuk, cara mencari demand. Nih, saya sudah praktekin nanti. Bapak Ibu, karena 7 menit hanya memakan waktu, nanti praktek di video aja ya, saya praktekin di situ. Kemudian, winning produk itu harus ada suppliernya. Jadi selain ada demand, ya pastikan itu juga ada suppliernya. Suppliernya ada atau tidak. Jadi misalkan, oh aku ada yang nyari briket coach, banyak nih kayaknya, aku mau ekspor briket. Tunggu dulu, ada suppliernya ada? Oh ada coach, ya udah. Oh nggak ada coach, ya jangan. Supplier itu yang ada di daerah Anda maupun satu provinsi. Beda provinsi tidak masalah. Yang penting dekat. Beda provinsi tidak masalah. Ya, jadi kadang-kadang orang itu mencari produk itu asumsinya melimpah. Pernah nih ada member yang ekspor yuk yang datang ke basecamp. Saya tanya, Bapak Ibu mau ekspor apa? Ekspor telur asin. Saya melongo, telur asin lagi, ini apa lagi nih? Saya tanya, kenapa Bu kok mau ekspor telur asin? Produsennya melimpah di kota saya. Aduh, saya bilang, cari dulu demand-nya. Jadi urutannya ini dulu. Nyari dulu bayarnya ada atau tidak. Kalau sudah ada, pastikan ada suppliernya nggak di kota Anda. Terus yang ketiga, ini yang paling krusial, ya, yang krusial adalah ada uangnya atau tidak. Jadi kalau teman-teman mau ekspor, pastikan tiga hal ini berurutan. Produknya itu harus dicari dulu, ada yang bayarnya tidak. Cari dulu. Caranya gimana? Di video ekspor nanti aku jelasin. Tadi sudah ada yang ini, ya, ini dia. Ya, terus kemudian mencari supplier di video ekspor juga ada. Kalau suppliernya ada, demand-nya ada, pastikan yang ketiga.
Ini ada cuannya atau tidak? Ada untung enggak? Kalau enggak untung ngapain Bapak kerja itu gitu loh. Ya kan? Ada cuannya tidak? Cara mengetahui cuan itu nanti Anda harus ngerti harga di lokal dan harga di luar negeri. Perbandingannya tahu, oh ada cuannya nih. Itu. Mengetahui harga di luar negeri ada di video ekspor yuk di sini. Nanti ya di sini. Mengetahui nah ini harga ini validasi harga jual ekspor part 1, 2, 3 sudah saya sebutkan. Ini mengetahui harga di luar negeri itu berapa, nanti ada teman-teman belajar di situ. Ya. Nah, teman-teman pastikan dulu kalau sudah produknya ini memenuhi 3 ini, lakukan itu Pak. Contoh, terus mau ekspor stroberi atau rambutan deh. Kenapa Pak? Ada di permintaannya, ada suppliernya, produsen tempat Anda, ada. Saya sendiri Pak, ikut saya sebagai produsennya, bagus. Ada jualnya enggak? Ada. Sudah ekspor itu. Kalau sudah winning produk ini, ya ini sebenarnya sudah 50% Anda closing. Kenapa? Pasti dicari oleh buyer. Pasti dicari. Pasti dicari. Karena dia memang butuh produk itu gitu loh. Tinggal nanti Anda negosiasi dan harganya saja di situ. Oke? Kira-kira dari sini ada yang paham nggak? Lanjut atau masih ada apa diulangi? Paham nggak? Lanjut? Jawab di kolom chat. Lanjut atau ini? Langkah selanjutnya gimana? Lanjut? Paham ya? Oke, baik. Terima kasih yang sudah partisipasi. Oke, paham ya? Sekarang saya izin hapus dulu ya. Yang pertama tadi, kita akan mencari produknya dulu. Yang winning. Yang sudah saya jelaskan tadi. Terus setelah itu, kalau kita sudah menentukan produknya, Anda harus cari suppliernya dulu. Kalau suppliernya Anda sudah aman. Kalau yang lain cari. Ya kan? Setelah itu, ya cari supplier, nanti ada filenya di Explore, ada filenya. Setelah itu, Anda siapkan senjata perang. Tuh, konsultasi ngajak perang apa ini? Enggak, saya dengan maksudnya ini. Senjata perang itu segala hal yang harus kita siapkan. Jadi kalau ketika buyer nanti tanya, buyer itu minta, kita udah ready. Jangan wait a minute, Mister. Apa itu, Mister? I'm sorry, pardon me. Jangan. Senjata perang itu kita harus sudah ready. Ya, senjata perang itu kita harus sudah siapkan ketika buyer itu tanya, kita udah ready. Apa aja? Silakan dicatat. Ya, kita harus sudah mempersiapkan company profile. Yang kedua, katalog produk. Catat ya, catat. Sudah catat, siap? Ya, balik lagi. Senjata perang tadi sampai katalog produk yang menjelaskan definisi produk teman-teman. Ya, yang ketiga, sudah catat. Yang ketiga, website. Ini sangat disarankan. Website itu kalau produk kalian bagus, website itu pasti akan dikontak oleh buyer. Pasti itu. Ya. Yang keempat, kita yang tadi website, yang keempat itu email, email perusahaan kalau bisa, yang bukan @gmail.com tapi nama perusahaan Anda atau nama domain perusahaan Anda. Nanti aku jelaskan di Explore. Yang kelima, ya, yang kelima itu sudah membuat legalitas usaha, baik itu PT, CV, PT perorangan, itu bebas. Coach harus bikin legalitas wajib kalau bisa. Kalau saya boleh wajibin, wajib. Kenapa? Itu untuk approach buyer dan itu memang harus kita menandakan kita profesional, bukan nama perorangan, tapi harus bentuk legalitas usaha. Yang keenam, membuat harga jual ekspor. Loh, harga jual ekspor itu ada apa aja, Coach? Ada export, ada FOB, ada CIF, ada CNF. Saya jelaskan di sini nanti. Ya, di sini. Harga jual ekspor itu ada export, FOB, CNF, CIF. Saya sudah jelaskan di sana. Ya. Yang keenam tadi sudah. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh mempersiapkan surat penawaran atau quotation letter. Yang kedelapan membuat draft invoice dan packing list. Yang kesembilan draft kontrak kerja. Itu, ya, teman-teman, senjata perang itu teman-teman harus ready itu. Jangan sampai belum siap. Teman-teman tenang saja, senjata perang ini nanti sudah saya sebutkan di sini. Silakan teman-teman belajar di sini. Ya, silakan belajar di sini nanti. Oke, kalau sudah siapkan senjata perang, baru teman-teman kontak si buyer.
baru kontak si buyer. Jadi tadi, loh coach, tadi kan di winning product mencari demand, berarti sudah temu bayarnya. Iya. Kalau Anda langsung bypass kontak si buyer, pasti Anda gelagapan. Ditanya spesifikasi produk, masih belum tahu. Harganya belum tahu. Paymentnya belum tahu. Pasti oke, sorry, goodbye. Buang waktu bayarnya. Jadi saran saya jangan kontak buyer dulu, langsung urut ini dulu. Jadi kalau buyer minta kita udah ready. Ya, setelah deal dengan si buyer, ya udah kirim. Kirimnya itu kalau report di pelabuhan kita bisa minta bantuan forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder itu yang ngurusi logistik kita. Jadi perusahaan yang ngurusi logistik kita, ngirim barang kita. Jadi kayak JNE, JNT, si cepat, antar aja seperti itu kalau di bisnis online. Seperti itu. Ya, itu untuk proses ekspornya. Setelah kirim, udah terima pembayaran, ya, negosiasi yang jelas dengan si buyer ini, negosiasi harga, negosiasi spesifikasinya, termasuk paymentnya dan sebagainya macamnya. Nah, payment yang aman ini, payment ekspor ini nanti aku jelaskan di ekspor yuk nanti ya. Setelah dibayar, udah selesai. Terus seperti itu ekspor. Iya, iya. Siapa bilang ribet? Enggak. Belum nemu aja caranya. Ya. Terus yang kedua, ada yang ngomong ekspor itu selain ribet, ekspor itu modalnya gede. Lu mah dari lahir udah miskin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kamu enggak akan bisa. Oh, salah. Enggak, enggak. Jadi ekspor itu bisa modal kecil, modal besar. Kalaupun modal besar, ya itu nanti pakai pendanaan ekspor yuk. Kalau modal kecil, emang bisa coach modal kecil? Bisa. Caranya gimana? Buat payment termnya, metode pembayarannya sama. Jadi buat payment termnya sama. Metode pembayarannya harus dibuat sama. Jadi contohnya gini, Anda berhubungan dengan petani. Ini contoh ya, biar saya buat enak. Petani, dan Anda di sini sebagai eksportirnya. Nah, di sini adalah buyer Anda. Nah, biar modal minim, Anda pasti sebelumnya tanya ke petani, ya, Pak, Ibu, nanti pembayarannya kayak gimana? Anda ngomong, Pak, nanti pembayarannya DP dulu ya, 40%. Kemudian 60% setelah nanti selesai muat di kontainer seperti itu. Nah, Anda kolek ini dari si petani. Kemudian ketika nanti ketemu buyer, negosiasi, ngomong payment termnya gimana? Nego, Mister, payment termnya nanti 40% as a down payment and then 60% after closing container. How about this? Misalkan buyer, oke, maka ini modal minim. Kenapa? Modal produksi ini dibayar oleh si buyer. Jadi modal produksinya dibayar oleh si buyer. Jadi kita tidak perlu ngeluarin duit untuk bayar produksinya si supplier. Tidak perlu. Karena pakai uangnya si buyer. Karena biaya terbesar dari suatu produksi eksportir itu adalah biaya produksi, beli produknya, ya itu biaya besar. Makanya nanti pakai uangnya si buyer buat paymentnya sama. Tahu kan? Ya kan? Tahu kan? Seperti itu. Jadi enak kan? Jadi kalau bilang ekspor modal besar, siapa bilang itu bisa? Kalau ternyata nggak bisa, coach, modal besar, ya udah kan sudah saya kasih solusi juga, pendanaan. Oke, oke, lanjut atau masih istilah dulu? Lanjut, paham? Jadi konsep, lanjut, paham? Atau ulangi lagi? Lanjut, oke, lanjut, oke, baik. Kembali lagi, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Lanjut, gaskan. Sekarang, ada yang bilang, lu kalau mau eksportir, lu harus menguasai produksi. Kalau mau ekspor briket, harus tahu cara buatnya. Sebenarnya ada benar atau tidak salahnya. Anda tidak harus pintar, tapi harus paham aja. Gitu ya. Tidak harus menguasai, tapi paham saja. Karena eksportir itu ada beberapa kategori. Jadi eksportir itu kalau Anda bilang ekspor itu harus yang selalu punya produk, itu salah. Saya ini sampai sekarang, saya ekspor Cavendish dulu, saya bukan pemilik kebunnya. Saya ekspor briket dulu, saya bukan pemilik pabriknya. Saya dulu ekspor sabun harmoni, bayangin, apakah saya pemilik sabun harmoni? Bukan. Dan saya ekspor mesinnya itu, saya itu eh, saya itu istilahnya import to ekspor, ITE. Jadi saya impor barang dari Cina, saya ekspor ke negara tersebut. Jadi saya ekspor kayak gitu. Ya, jadi saya bukan pemilik produknya,
Jadi eksportir itu ada 3 kategori, ada 3 tipe. Yang pertama eksportir produsen. Eksportir produsen, jadi dia itu yang memiliki produk dan dia mengekspor produk dia sendiri. Oke, ada eksportir broker. Broker itu apa? Sama seperti eksportir trader. Dia itu tidak memiliki produk, tapi dia mengekspor produknya si produsen, kerjasama. Bedanya apa, coach? Broker sama trader. Broker itu seperti marketing freelance. Jadi seperti kita karyawan perusahaan itu, tapi nggak digaji tiap bulan. Sistemnya by fee. Jadi ketika nanti kita closing, kita dapat fee. Fee-nya biasanya 3-5% dari total nilai invoice. Misalkan invoice-nya 1 miliar, 5%-nya kan 50 juta, sudah lumayan. Itu kan. Jadi kita seperti itu. Terus jadi nanti kita broker itu kita pakai PT-nya PT produsen, company profile-nya produsen, katalognya produsen, webnya produsen, seperti itu. Kalau yang ketiga, seperti trader, dan saya ini yang trader. Kalau saya trader, jadi saya tidak minta fee, saya ngambil markup sendiri. Jadi ngambil margin profit sendiri. Ya, margin profit sendiri. Mau profit 10%, 50%, 100% pun bebas. Itu untuk tipe-tipe eksportir. Ya, yang keempat, katanya kita harus sering ke pelabuhan. Tidak juga kok. Kita bisa minta bantuan ke forwarder. Yang kelima, komoditasnya harus bisa nilai tambah. Harus diolah dulu menjadi nilai bagus. Itu benar. Tapi kalau nggak bisa, apakah itu putus asa? Tidak. Kadang yang dianggap limbah atau sampah di tempat kita, itu bisa jadi cuan loh Pak. Bisa menjadi cuan. Contohnya apa? Seperti ini. Buah manggis. Harga di Indonesia berapa coba? Cuma 5.000 per kilo. 10.000 deh per kilo deh. Itu 10.000. Ekspor ke Cina bisa harganya sampai ke Eropa itu 200.000 per kilo. Kita bisa ekspor ke sana. Manggis ini Pak. Ke Amerika juga lumayan itu. Ya. Kayu garu. Ini loh kalau saya bilang kalian nanti teman-teman ekspor ada cuan tuh ya ini. Mikirin ini loh, ada cuan enggak itu. Ya udah, ya ini saya kasih bocoran lagi yang dianggap sampah, kayu gaharu ini kayu yang dari pohon yang berpenyakit sebenarnya, kayu pohon yang kena penyakit gitu, tapi malah ternyata bisa menjadi parfum, untuk bahan parfum. Di Arab Saudi ini banyak nyari. Saya kemarin waktu di Mekah, saya waktu umroh, saya itu ketemu dengan orang Arab selalu ngomong gaharu, Merauke, Irian, Irian gitu. Jadi kayu gaharu itu di Merauke, ini yang triple super ya, 1 kilonya 60 juta, ya kan? Diekspor itu bisa sampai 250 juta per kilonya, triple super Irian. Garunya loh, kan garu ada macam-macam, ada Sanai, Tobii gitu kan, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, yang Irian. Karena kalau yang banyak peminatnya sih Irian, kalau dari Arab ya saya nggak tahu yang lain. Ini aja bayar, nggak usah diolah-olah, cukup gini aja udah lumayan itu. Buah rambutan Indonesia 10 ribu per kilo, di luar negeri 120.000 per kilo. Tujuannya kemana? Kita bisa ekspor ke Cina, Eropa, Timur Tengah. Putri Malu, Bapak Ibu Putri mau tahu? Di tempat kita tuh gratis, suruh ngambil, banyak melempah di tempat kita. Ayo, Putri Malu ada nggak di tempat teman-teman kira-kira? Coba cari di kolom chat. Ada Putri Malu? Melimpah? Ada. Di sekitaran Anda banyak Putri Malu. Pohon atau tumbuhan Putri Malu? Ada. Ada. Melimpah. Ya kan? Bapak tahu ini. Yang ada dan dianggap sampah di Putri Malu di tempat Anda, itu nggak dihargai, maka kita ngambil dulu, mungkin saya ngomong gratis di sini. Diekspor di Jepang itu 180 hingga 200.000 per pot. 200.000 per pot. Potnya itu pot kecil segini ya, seukuran ini deh, seukuran gini. Ini pot kecil ya, diameter maybe sekitar diameter maybe sekitar 10 sampai 20 cm lah. Itu 200.000 per pot. Nah, luar biasa, kita gratis ngambil, beli pot, kita jual 100.000, itu udah senang mereka. Putri Malu, bunga telang. Tahu bunga telang Pak? Ini bunga telang, ini bunga yang sekarang lagi booming ya, hype ini. Bunga telang kita ambil gratis lah. Itu pohon semak belukar, pohon liar itu, tumbuhan liar. Kita ekspor ke luar negeri, bisa harganya dihargai 500.000 per kilo. 500.000 per kilo. Tujuannya kemana? Cina, Eropa, Timur Tengah, Malaysia.
Seperti itu. Vanili ini sudah familiar ya, mafhum. Harganya 190.000 sampai 1.500.000 per kilo. Kita jualnya bisa di atas 3 juta per kilo. Tujuannya kemana? Cina, Kuwait, dan sebagainya macamnya. Karena waktunya udah mepet, cepat-cepat aja. Ada tokek juga. Tokek, nih Bapak lihat nih tokek yang kayak itu kan. Itu di tempat kita para bingung mau suruh matiin itu kan nyari. Gratis dong. Ini harganya per ton 625 juta per ton. Ya kan? Tujuannya ke mana? Jepang, Hong Kong, Korsel, Taiwan, Jerman, banyak kan negara-negara yang Asia itu digunakan untuk obat, obat untuk jantung, obat katanya untuk tumor ada, tapi masih belum penelitian ya saya nggak ngerti. Tapi mereka eh, apa ya? Mereka itu beranggapan, berasumsi itu untuk obat itu, gatal dan sebagainya macamnya. Tokek kita dibunuh. Saya juga bingung, jijik juga. Tapi itu kalau mau dapat cuannya itu, ini sampah di tempat kita. Kodok juga gratis aja cari sawah banyak gitu. Harga ekspornya 72.000 per kilo. Kemana? Hong Kong, Taiwan, Korea, negara-negara Asia dan Jerman dan sebagainya macamnya. Untuk apa? Makanan yang apa? Sweki, apa ya? Cina itu loh, makanan Chinese itu. Bulu ayam harganya 1.400-an per kilo, dijual 15.000 per kilo. Tujuannya mana itu? Ikan asin 50.000 per kilo, kita jual bisa 150.000 per kilo, 3 kali lipat. Ya kan? Seperti ini kita ngomong ekspornya itu yang uh, potensinya banyak. Ada sapu lidi, daun pisang dan sebagainya macamnya. Jadi kita sebenarnya tuh kurang membaca aja literasi, dan nanti kita akan tahu mana yang paling dicari ini. Ini sudah ada demand-nya. Tinggal nentuin lagi, ada nggak supply-nya? Masih ingat tadi? Ada nggak cuannya? Pentingnya tuh ini. Oke, nah karena waktunya udah tinggal 1 menit lagi, kita akan mencari buyer ekspor. Kita praktek cari demand, supplier, nanti praktek pelajari di video sini. Ini ada supplier ya, ini ada demand juga ya. Kita akan mencari buyer di sini. Sebenarnya sudah ada 32 cara mencari buyer. Saya kasih di video di sini. Tapi nanti karena waktunya terbatas di sini. Ada Lightroom Atlas, web ini macam-macam ya. Saya kasih buat teman-teman nanti. Silakan pelajari. Tapi kita mau praktek karena saya janji pada teman-teman praktek ya di sini. Teman-teman mau ekspor apa nih? Ya, karena waktunya terbatas saya mungkin pilih beberapa produk aja, tidak saya pilih semuanya. Silakan jawab di kolom chat, mau ekspor apa? Mau ekspor apa? Yuk, beberapa orang aja yuk. 1, 2, 3, saya tutup. Oke, sip. Saya tutup ya. Sekarang saya buka dari atas dulu. Oke, siapa ini? Sabut kelapa, Coco Fiber. Oke, sabut kelapa, Coco Fiber. Kita akan praktek di sini. Kita kasih waktu, ini sudah waktunya habis. Saya minta Mas Aziz minta tolong tambah 5 menit saja. Kita akan praktek di sini. Oke, teman-teman mau mencari buyer, silakan gunakan aplikasi ini. Ya, namanya tradeatlas.com. Sini, saya kasih linknya di kolom chat. Ya, saya kasih linknya di kolom chat, di copy paste. Silakan. Oke, saya kembali ke atas lagi. Kita akan mencari sabut kelapa di sini. Nah, kita bisa menggunakan yang pertama menggunakan uh, Trade Atlas ini. Sudah saya kasih linknya di kolom chat. Nah, setelah teman-teman masuk di sini, perhatikan di sini. Langsung fokus yang di sini. Fokus yang di sini, yang kotak-kotak ini. Oke. Kemudian yang ini ada segitiga ini diganti product name. Oke. Setelah itu diketik di sini coconut fiber. Karena bahasa ekspornya serabut kelapa itu coconut fiber. Oke. Kemudian pilih yang ini, try free. Tidak perlu login, tidak perlu login karena ini gratis saja. Kita cari yang gratisan aja. Oke. Nah, ketika nanti sudah ketemu nih dia, ada beberapa segmen di sini. Jadi ini importer name-nya, ini nama PT-nya, JC Trading Co. Ltd. Dari South Korea. Dia sudah impor 668 kali. Produk ini eksportirnya dari Vietnam, tuh kan? Dari Vietnam, Amerika. Kok Indonesia nggak ada? Aduh, aduh, emang sebenarnya kita harusnya punya dulu. Seperti teman-teman udah bilang, kita tuh punya, tapi kita nggak bisa ekspor. Kenapa gitu loh? Ini malah dipakai orang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, kita mau lihat datanya ini, ya kan? Oke, JC, nama importernya oke, good. Setelah aku mau hubungi mereka gimana? Pasti Anda tanya gitu kan? Menghubunginya gimana?
Anda cari kontaknya dulu, pilih kontak details, hubungi websitenya di sini, diklik websitenya. Oke, kalau tidak bisa, berarti nanti ada caranya lagi. Sebentar, kita cari yang ada dulu karena waktu yang terbatas. Nah ini, kita coba dulu buka. Nah ini ada kan plan base, ini ya. Setelah itu, kalau sudah masuk ke websitenya, ya, ini ada kokonat dia hubungan dengan ini, kita hubungi kontak us di sini. Nah ini dia, kontak us, ini dia. Ini ya. Berarti Anda, kita lihat nih, ada emailnya nggak? Ini dia. Ini nomor teleponnya. Kalau dia tidak ada nomor emailnya, kita kontak di sini. Jadi dia akan menghubungi kita kalau kita sudah menghubungi mereka. Namanya, ini sebuah nomor telepon, kemudian pesannya apa. Tawarkan produk Anda di sini. Kita terbaik, kita supplier coconut fiber terbaik di Indonesia. Kita memiliki ini dengan spesifikasi ini. Silakan kontak saya di WA ini dan website kita ini, email kita ini seperti itu. Oke, ya. Kemudian kalau sudah ya nanti tinggal tunggu balasan dari mereka. Sekarang ada bayar apa lagi nih? Kopi. Oke, copy. Kalau kita copy, ini ada alat tools lagi. Tadi kita memakai Trade Atlas. Oke, kita memakai Trade Atlas. Ya kan? Kita memakai Trade Atlas. Kita sekarang memakai baru lagi alat yang kedua. Banyak nanti di Expo bisa jelaskan. Kita mau copy ini, kita coba di sini. Kita menggunakan fastbiz.com. Ya kan? Jadi ini langsung nih, langsung ke bayarnya, bukan perantara. Enaknya di situ. Kita mau mencari bayar kopi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kopi ini biasanya industri di bidang apa? Yang impor ini biasanya siapa? Apakah eh, peternakan, ataukah restoran, atau kafe, atau apa? Pasti biasanya kita harus tahu dulu kalau kalau kita mau fast base ini, oh ya fast base ini saya kasih linknya di kolom chat, di kolom chat. Oke, di kolom chat. Oke, tadi kopi terakhir mana kopi Pak Norman. Oke. Kalau kita mau mencari kopi, kita bisa menggunakan ini salah satunya. Bisa pakai yang tadi Trade Map, juga bisa Trade Atlas. Saya kasih secepat-cepatnya ya. Nanti teman-teman silakan setelah fast base di sini, pilih yang kategori indeks. Sudah saya kasih di kolom chat ya. Silakan dicek di situ. Setelah di situ, nanti teman-teman fokus yang di sini. Di filters ini. Di filters ini ya. Di filters ini. Jadi yang di filters ini harus diisi dulu yang ini. Company kategori atau importer kita itu ya, di kategori apa. Jadi kalau kopi, biasanya importernya itu kategori apa? Ya kalau enggak kafe, target marketnya kalau enggak kafe, ya restoran, supermarket gitu kan. Oke, kita anggap aja kita ngomong ke kafe. Ya kita tawarin kopi kita ke kafe. Kita tulis kafe di sini. Ini ada kafetaria banyak di sini. Kita klik kafenya. Kemudian lokasinya kita cek di mana kita mau, apakah seluruh dunia apa tertentu. Misalkan kita mau di Jepang, kafe di Jepang, ketika ada Jepang ya seperti itu, nanti akan muncul di sini ini kafe-kafe yang ada di Jepang. Kafenya namanya siapa? Cafe Green, alamatnya ini, namanya kotanya ini, dan ini nomor teleponnya Pak, ini websitenya. Nggak usah hubungi websitenya, kalau mau ditelepon telepon aja, ini WA. WA-nya berapa? Di kursornya diberhentiin di sini nih. 817957474553. Namanya siapa coach? Akira Ichii. Bukan Ciki, tapi Akira Ichii. Ya, seperti itu. Kontak aja mereka. Halo Akira Ichii, kita dari Indonesia, kita punya kopi terbaik. Saya namanya siapa ini namanya tadi? Norman Stonebul dari Pak. Kita dari Indonesia, kita kopinya terbaik, kopi Aceh, Gayo. Dan kamu harus mencoba ini karena kafe kamu akan bagus kalau menjadi bla 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 seperti itu. Ini mereka. Ini banyak, tidak hanya ini aja. Ada KFC, Menlo, Sora, Kizuna, Yuki, Indigo dan sebagainya macamnya. Ya, Bapak hubungi aja. Oke, apalagi nih? Waktu masih ada? Waduh, 1 menit. Oke, terakhir bisa nggak ya? Terakhir bisa nggak? Kakao. Oke ya, bisa terakhir kakao. Teman-teman bisa menggunakan AI. Menggunakan AI. AI yang namanya Monica. Teman-teman cek di sini, di Monica ini, teman-teman klik di sini. Ya, teman-teman di Monica ini, oke, waktunya ada enggak ini? Tujuannya di sini. Nah, di Monica ini, ya teman-teman, monica.im, ya, monica.im. Saya kasih di kolom chat juga, ya teman-teman mudah nanti prakteknya. Yang terakhir ya, karena waktu yang terbatasnya teman-teman bisa cari di rumah. Kita mau cari buyer kakao, cukup begini.
ada template-nya nih. Berikan saya misalkan 10 brand importer kakao. Berikan saya 10 brand importer kakao di negara misalkan Jerman atau mungkin Amerika Serikat disertai alamat website seperti ini. Ini dia, apa harus dikasih? Lihat, ini 10 importer kakao dari Indonesia di Amerika Serikat. Ada kakao berry. Ya, kita coba hubungi mereka. Hubungi aja di sini, buka websitenya, ini dia, kakao berry. Kemudian cari yang kontak us, ya kan? Cari yang kontak us di situ. Ini PO berhubungan dengan kakao. Uish, banyak ini ya. Kita hubungi mereka di sini, ya. Kontak us kita lihat di sini. Setelah itu kita hubungi mereka. Oke, kita hubungi mereka di sini. Oh, ini kayaknya, ini ada nih. Nanti di ekspor yuk saya jelaskan mencari emailnya. Kalau emailnya nggak ada di website, saya kasih di ekspor yuk cara mencari emailnya. Karena waktunya terbatas, nanti teman-teman mencari emailnya itu ada di sini. Ada, tidak ada emailnya ini. Ya, ada pokoknya, ada di sini. Ya, nanti ada cara mencari email kalau tidak ada di websitenya. Saya kasih di situ ya. Karena waktunya juga terbatas, ini sudah sesi tanya jawab. Bagaimana itu ya, bagaimana 8 menit, ya 8 menit Anda sudah mendapatkan 3 platform dan dapat bayar banyak. Seperti itu, Anda nanti praktek saja di rumah. Oke, karena waktu terbatas, silakan sesi tanya jawab. Bagaimana penjelasan saya hari ini? Sebelum saya mulai, silakan applause di reaction-nya. Kalau banyak yang bagus, oke, saya lanjut sesi tanya jawab. Oh, satu orang saja. Oh, banyak ya, baik. Oh, ada trompet, terima kasih. Ini kayak nyawer ini kayaknya lama ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah apresiasi di sini. Dan sekarang kita ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini hanya di kolom chat saja. Ya, silakan ajukan pertanyaan di kolom chat mulai dari sekarang dan langsung pertanyaannya. Jadi coach, bagaimana kalau bla 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 seperti itu. Jadi jangan coach, saya mau tanya, pasti nanti ketumpuk yang lain. Karena saya akan baca dari yang paling teratas. Silakan jawab di kolom chat. Saya kasih waktu sekarang ya, dan pertanyaannya sampai jam 4.45 nanti ya, karena saya sudah dikontak oleh tim untuk segera oke. Sekarang saya buka chatnya dari Bu Yesi Juliana. Dari Bu Yesi Juliani. Bayar arang dong. Arang apa? Arang kayu, arang kelapa, harus jelas. Ya, barangnya harus jelas. Nanti bisa dicari yang trade map, trade atlas bisa, dan sebagainya macamnya bisa. Ya, yang saya ajarkan tadi Bu. Bagaimana ekspor sambal olahan? Oke. Seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau Ibu Debbie sebagai produsennya, Ibu tinggal siapkan senjata perang. Tadi yang sudah saya spill, ada siapkan company profile, katalog, dan sebagainya macamnya. Tadi sudah harus siapkan dulu. Setelah itu baru kontak buyer. Paham Bu Debbie? Yang pertama, saya cuma menambah aja. Untuk produk makanan minuman, ya pastikan. Satu, daya tahannya atau masa berlakunya itu minimal itu 12 bulan. Kalau Anda bikin kalau Anda misalkan nanti itu cuma bertahan 3 bulan, pasti nggak ada yang mau. Ya, minimal 1 tahun. Ya, terus bebas dari bahan-bahan pengawet seperti itu. Oke, terus yang sebagainya dan harus memiliki izin PIRT minimal. Halal itu tergantung juga ya, ada yang butuh ada tidak, tergantung bayarnya. Ini tanya ke bayarnya Bu Devi, butuh apa kamu untuk supaya barangku bisa masuk ke tempat kamu, seperti itu. Minimal PIRT dan harus ada uji nutrisi, nutrition fact itu harus ada. Jadi tidak boleh ibu misalkan kirim terus kemudian uji nutrisinya tidak ada, karena buyer itu akan melihat uji nutrisi itu, oh ininya serat, ini oke, dia akan bermanfaat buat tubuh dia atau tidak gitu. Jadi nutrition fact atau uji nutrisi itu penting. Yang ketiga, packagingnya harus 2 bahasa. Kalau bisa bahasa Inggris ya. Ya Bu, sambalnya jangan ditulis sambal mercon, jangan. Harus bahasa Inggris. Nanti ya Bu Devi, packagingnya harus dibuat.
Oke, nanti bisa konsultasi saya di Expo ya Bu ya, karena nanti pasti banyak yang nunggu ini antrian. Oke, oke. Next, Bu Alif, negara mula-mula yang mudah. Maksudnya negara mula-mula yang mudah. Coach, negara mana yang mudah? Itu yang maksudnya. Negara yang mana tergantung produknya Pak Alif. Setiap produk itu ada yang mudah di negara A dan tidak. Ketika mudah, belum tentu mudah untuk produk B. Ya, jadi harus riset. Risetnya di mana? Di insw.go.id. Sudah saya ajarkan di Explore nanti. Surat-suratnya bagaimana? Surat apa ini yang dimaksud? Karena dokumen ekspor itu cukup dua. Invoice, packing list, itu doang. Kalau dokumen yang menyertai itu sertifikatnya, itu ya sertifikat produknya. Ya sertifikat produk tergantung produknya, beda-beda. Produk ikan ya biasanya health certificate, HACCP kadang-kadang juga. Misalkan pertanian itu fumigasi fitosanitary. Misalkan briket, MSDS, SHT, tergantung produknya Pak. Jadi tergantung produknya. Sorry Ibu, ini Alfa Ibu ya, tergantung produknya. Nanti Ibu yang ngurus ya. Bu Vina, kualitas barang kita dibayar. Maksudnya gimana ini Bu Vina? Saya kurang paham. Bagaimana dapat template dokumen ekspor? Pak Wendy, nanti saya kasih di ekspor. Tinggal di aplikasi cari yang judul yang namanya dokumen di sini. Ya, ada dokumen di sini nanti. Nah, ini dia. Ada di sini dokumen. Ini ada dokumen agak error mau saya. Jadi nanti praktekin aja di sana, dicari aja dokumen ekspor. Di template di edit sendiri. Bikin PT modal berapa, Coach? Pak IB atau Bu IB, PT itu sebenarnya kalau pakai notaris itu 5 jutaan. Tapi saran saya untuk pemula, yang 50.000 aja. Namanya PT perorangan. Ya, Anda nggak salah dengar, Anda bisa bikin PT perorangan cukup 50.000 aja. Bikinnya di mana? Di ahu.go.id. Saya ulangi lagi, bikinnya di ahu.go.id. Caranya gimana detailnya saya ajarkan di Explore. Bagaimana ekspor madu? Bagaimana? Ekspor madu harus pastikan packagingnya mumpuni, yang penting itu. Yang sering jadi PR itu. Karena sering pecah, karena madu kan goyang-goyang di perjalanan bisa jadi pecah. Meletus itu loh Pak, madu itu kan kalau digoyang-goyang kayak ada gasnya itu tas gitu. Jadi harus pastikan packagingnya bagus mau madu. Boleh minta IG-nya, sudah saya share kayak tadi ya. Saya kasih lagi Pak. IG-nya sama TikTok sekalian Pak, silakan di sana. Bagaimana kalau terkendala bahasa? Bagus. Kuliah, kalau kita mau ekspor, kalau bisa ya. Kalau bisa, saya ulangi lagi, kalau bisa saya harapkan belajar bahasa Inggris. Ya, tapi kalau tidak bisa bahasa Inggris, misalnya aku sudah tua, aku bingung, aku sudah ngeblank, bla 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 gitu ya. Satu, Anda nanti bisa pakai aplikasi namanya Google Translate. Aplikasi Google Translate di Play Store download saja. Jadi nanti kalau ngomong sama buyer pakai itu. Oke, bagaimana teknisnya menjadi trader Risa PKU? Trader itu ya Anda mencari supplier, tanya harganya berapa, di markup harganya, kemudian nanti ke buyer nego jual harga yang kalian markup tadi. Seperti itu, trader. Ya, terus nanti kalau sudah trader buyer oke, Anda kembali ke supplier, beli produknya. Seperti itu ya. Ada list supplier di ekspor, ada. Supplier list suppliernya itu daerahnya ya, tapi tidak ada nama PT-nya, tapi daerahnya. Jadi misalkan Anda mencari supplier apa ya, kakao terbanyak di Jawa Timur mana, kota mana, di Jawa Tengah kota mana, kota-kotanya kita bisa berikan di situ. Buyer lulu rempah kopi, nanti dicari di sini ya Bu Elista, sudah saya kasihkan tadi contohnya. Gimana cara urus suratnya? Suratnya cukup invoice packing ini saya bikin sendiri. Template-nya ada di Explore. Nanti template-nya di Explore Bu Afni. Ya, bagaimana cara buat surat izin ekspornya masih bingung? Nanti cukup izin ekspor itu tidak buat surat. Anda daftar di website portal namanya CISA, portal bea cukai. Jadi untuk izin ekspor itu Anda cukup bikin akun CISA 4.0. Nanti di ekspor saya jelaskan, membuat akun CISA sudah saya jelaskan praktek di sana. Ya, kepiting lumpur, oke. Kami ada komoditi arang. Oke, baik. Nah, karena waktunya sudah terbatas ya, banyak sekali ini ada 50 yang belum saya jawab.
karena saya tidak mungkin jawab satu persatu. Nah, waktunya terbatas ya. Sebenarnya udah jam setengah 5 tadi, saya kasih waktunya, tapi saya lebihkan 16 menit buat teman-teman. Saya kasih penutup aja, sebelum saya akhiri, saya kasih penutup aja pada teman-teman di sini. Penutupnya adalah, sini ya teman-teman, intinya, kalau teman-teman mau sukses di dunia ekspor, walaupun pemula, ini banyak member saya yang pemula juga sekarang jadi eksportir bahkan lebih saya. Satu, komoditasnya harus ada yang nyari, ada demand-nya, sudah saya jelaskan tadi. Ini yang pertama dulu, nggak usah nyari-nyari bayar dulu deh. Kalau produk Anda ternyata nggak ada yang nyari, percuma. Yang kedua, pahami produk knowledge-nya. Eksportir pemula kebanyakan ketika saya tanya, apa ini, bagaimana caranya, bingung, karena nggak tahu produk knowledge-nya. Mengetahui produk knowledge ini Anda bisa tanya ke supplier dan juga produsen dan juga tanya ke Mbak Google. Jangan sampai nggak ngerti. Ya, yang kedua, pahami regulasi ekspor ini penting. Cari negara yang tidak ribet untuk masuknya. Kemudian carinya di mana? Di insw.go.id. INSW. Terus kemudian menemukan produsen yang bisa diajak kerjasama itu penting sekali. Banyak eksportir gagal, sudah menentukan produknya bagus, produk miliknya bagus, ketemu supplier katanya bagus, gitu kan? Bayarnya sudah oke, gagal ternyata suppliernya lari, ingkar janji. Banyak itu Pak. Pastikan itu dulu. Yang kedua, ya saja sorry, pembayarannya harus aman. Sistem pembayaran aman saya jelaskan di Expo nanti. Yang ketiga, ya saja menemukan buyer yield. Buyer yield bukan bayar perorangan. Saya sudah sebutkan tadi, ada PT-PT-nya, hubungi aja. Ya, memiliki SOP di Expo sudah ada. Memiliki komunitas, saya sarankan silakan join komunitas Expo dan ada pendampingannya. Pendampingannya saya dampingi hingga closing ekspor. Saya teman-teman, kira-kira siapa dari teman-teman di sini yang tertarik untuk saya dampingin sampai berhasil closing ekspor, silakan komen mau. Saya batasi 30 orang saja. Linknya akan saya berikan untuk teman-teman yang pengen join komunitas ekspor dan pengen pendampingannya. Silakan komen mau di kolom chat. 30 orang saja. Mohon maaf tidak lebih-lebih. Nanti kalau sudah 30 akan saya tutup. Link akan saya bagikan, bukan saya bagikan, akan dibagikan oleh Mas Ajis. Silakan teman Mas Ajis untuk teman-teman yang pengen join komunitas Explore Youth-nya. Baik, terima kasih Coach UTS untuk waktunya. Oke, teman-teman, saya share untuk komunitas Explore ya. Baik, teman-teman, saya sambil menjelaskan komunitas Explore, teman-teman juga cek di masing-masing grup karena juga akan diinformasikan. Jadi di sini kita memiliki sebuah komunitas Explore namanya. Nanti teman-teman belajar di Explore itu ya sudah semakin praktis dan mudah buat teman-teman. Kita sudah mencetak 7.000 lebih calon eksportir sejak tahun 2022 hingga sekarang dan teman-teman nanti bisa belajar, bisa mendapatkan bimbingan dan mentoring, yaitu mentoring ekspor ya nanti bisa secara online dan bisa secara offline. Offline artinya di kantor bisa, atau nanti kita ada mengadakan kopdar-kopdar yang nanti teman-teman bisa ikuti. Dan di sini nanti mentor utama kita yaitu Coach UTS yang nanti teman-teman bisa bertemu juga secara online atau offline di kantor juga. Beliau ini nanti yang akan membantu mendampingi teman-teman ya di Esporiu. Nah, teman-teman, kenapa teman-teman eh, alasan kenapa harus gabung di komunitas ekspor. Yang pertama sudah ada 7.000 lebih member yang sudah bergabung, ada 100 video pembelajaran, nanti saya sebel-sebel juga, ada dokumen-dokumen ekspor. Ya, nanti teman-teman sore hari ini juga langsung akan mendapatkan dokumen-dokumen dan bonus-bonus lainnya. Grup support juga sudah ada chatting, ya chatting bersama mentor, bersama member-member lainnya juga bisa. Ada mentor ekspor juga sudah tersediakan nanti di komunitas ekspor. Nah, ini adalah berikut member-member yang sudah berhasil ekspor yang sudah dibimbing. Dan ini teman-teman dulu sama seperti teman-teman semuanya mengikuti Zoom juga. Tapi bedanya mereka ini langsung gabung di komunitas. Kenapa? Karena mereka ini tahu kalau komunitas itu ada materi, ada bimbingan, dan ada mentornya langsung. Nah, di sini juga ada free konsultasi juga by Zoom. Yang nanti teman-teman juga akan mengikuti juga dan teman-teman gratis mau bertanya apapun nanti akan dibantu sama narasumber-narasumber yang akan membantu teman-teman semua. Insya Allah di bulan ini juga nanti ada di bulan Maret khusus yang sudah gabung di komunitas nanti. Dan ini juga bonus buat teman-teman semuanya ya. Yang pertama ada database buyer ekspor yang nanti teman-teman juga akan bisa dapatkan. Nanti saya sebut juga tempatnya. Ada free konsultasi juga by Zoom ya. Ada SOP ekspor juga yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Ada
kompro dan katalog yang editable. Artinya teman-teman bisa mengedit-edit sesuai kebutuhannya. Nanti saya sepil-sepil juga untuk seperti apa katalog dan kompronya. Ya nanti teman-teman bisa ganti gambar dan sesuai komoditas teman-teman. Ada database supplier juga, data supplier yang nanti teman-teman juga bisa hubungi mereka, yaitu supplier-supplier yang sudah kami sediakan. Ada misi dagang juga. Misi dagang yang artinya ketika kita ada pameran lokal dan internasional, nanti kita akan memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Ya, nanti juga kita akan bimbing apa yang perlu disiapkan dan apa yang perlu teman-teman apa namanya ikuti. Nah, seperti itu ini ada sekitar 19 juta lebih untuk bonusnya khusus teman-teman yang bergabung di komunitas Explore. Nah, ini untuk teman-teman untuk 30 orang saja. Saya sepil untuk apa namanya? Untuk komunitasnya. Nah, di sini kita ada sebuah komunitas. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan seperti ini, ya. Ini ada timeline, semuanya ada di sini, ada bonus, dokumen, ya, ada Kemendak, Atase, terus perizinan, regulasi, ya, supplier, ekspor, permintaan, ada semuanya. Nah, saya akan memberikan informasi yang sangat penting dulu. Setelah teman-teman nanti gabung di komunitas, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah masuk ke kelas, ya, belah sini boleh, belah sini juga boleh. Nanti di sini ada kalau teman-teman tinggal pilih yang mana. Kalau satu ya nanti ada satu, kalau dua juga ada dua nanti ya. Pilih yang klik atau start learning atau continue learning ada di sini. Nanti teman-teman akan ada materi di sini ya. Nah, di sini itu ada materi-materi yang sangat lengkap yang sudah diinformasikan sama konsultan tadi ya. Ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini nanti teman-teman bisa mengikuti semuanya ya. Bisa langsung belajar ya. Pastikan belajar dulu ya biar teman-teman tahu nih dasar-dasarnya, kebutuhannya apa aja, nanti teman-teman bisa ikuti. Kalau sudah nanti teman-teman ada pertanyaan, nanti masuklah namanya di grup, ya ada grup support Explore Yuk. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja grupnya. Mana nih grupnya? Nah, ini grupnya nih. Nah, teman-teman bisa klik apa ikuti, mau posting kayak seperti Facebook aja juga sini ya. Ini mentor-mentor juga, teman-teman juga akan mendapatkan mentor-mentor yang sudah kami sediakan juga. Oke, selanjutnya ada chatting atau teman-teman bisa inbox apa namanya mentornya. Nah, ini ada teman-teman ada sebelah kiri ada message ya atau klik mentor-mentor yang mungkin apa namanya teman-teman bisa mau di chatting atau member yang mau chatting itu juga bisa. Ya, contoh di sini. Nah, ini adalah chat-chat yang nanti teman juga bisa apa namanya konsultasi langsung dengan mentor-mentor atau dengan member-member lainnya. Nah, seperti itu. Di sini juga ada dokumen-dokumen. Nih, dokumen-dokumen ekspor juga buat teman-teman semuanya yang gabung langsung pada malam hari ini, sore hari ini, ya. Ada forwarder juga yang sudah kami sediakan. Nanti teman-teman bisa mengikuti juga. Ada database buyer juga. Nah, di sini ada database buyer. Teman-teman tinggal download aja untuk database bayarnya. Ada juga tools-tools yang nanti teman-teman juga akan bisa mendapatkannya. Nah, contoh ini ada kalkulator harga jual. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa ikuti, bisa langsung ambil aja. Ada seperti ini juga. Nah, ini saya baru ini juga membuat terobosan terbaru. Jadi teman-teman nanti juga bisa mendapatkan tools ini ya. Ini contoh ini. Ini, misal, ini contoh aja. Nah, seperti ini. Ini nanti teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa kita kirim eh, apa namanya WA secara banyak. Ya, nanti buat teman-teman semua ini mau kirim apa ada delaynya 5 menit. Nah, ini anti blokir ya. Ini anti blokir karena nanti kita bisa mendelay mengirim itu enggak secara serentak tapi kita secara manual tapi bisa langsung banyak karena menggunakan template. Ya, ini sedang kita develop nanti buat teman-teman semuanya. Ini gratis buat teman-teman yang mau gabung pada sore hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi untuk 30 peserta saya informasikan, nah linknya ya itu sudah dibagikan sama teman-teman yang ada di grup ya. Silahkan teman-teman tadi dapat link Zoom dari mana, minta langsung di situ ya. Dapat dari mana teman-teman tadi grupnya, nah itu langsung minta ya. Saya bacain paketnya. Di sini ada paket pembelajaran, ada paket yang 6 bulan ya. Harga normal itu 1.598.000. Tapi sore hari ini teman-teman cukup bayar 699.000 saja. Ya, setara 4.500 per hari. Dapat ini semuanya kecuali
yang ada XX-nya ini. Ya, kelas website ekspor tidak dapat. Ada yang 12 bulan. Ya, harga normal itu 1.798.000. Teman-teman cukup bayar 899.000 aja. Aksesnya per 12 bulan, setara 2.800 per hari. Dapat ini semuanya kecuali yang X yang bawah ini. Nah, ada yang paket yang terlaris yaitu paket lifetime. Artinya teman-teman sekali bayar saja, yaitu harga normal 1.998.000. Teman-teman sore hari ini hanya bayar 999.000 aja. Aksesnya lifetime selama komunitas masih aktif. Ya, dari 2002 hingga sekarang teman-teman bisa langsung hanya bayar 999.000 aja bisa akses selama komunitas kita masih aktif. Semuanya dapat ya, semuanya dapat, ada bonus kelas website ekspor dan yang lainnya. Ada bonus juga buat teman-teman semuanya di sini. Nah, ini ada bonus contoh nih dokumen-dokumen ekspor buat teman-teman yang sore ini langsung gabung dan langsung bayar ya. Ini ada invoice, promo invoice. Ini bisa diedit-edit ya. Perusahaannya semuanya bisa ya. Lanjut ada katalog produk dan company profil. Nah, ini teman-teman bisa langsung diedit-edit. Oke. Nah, ini contohnya company profilnya ya. Terus ada katalog-katalog produk ini teman-teman bisa langsung diambil pada sore hari ini yang gabung dan langsung transfer pada sore hari ini. Ada komoditas juga. Komoditas ekspor juga ada nih. Nah, jadi teman-teman nanti tahu tuh di daerahnya mana, Bengkulu, produknya apa aja, yang besar ya kopi. Nah, yang udah ekspor produknya apa aja. Nah, nanti teman-teman juga mendapatkan bonus pada sore hari ini. Ya, lanjut ada listing supplier. Seperti ini contohnya nih. Nah, ini. Teman-teman nanti bisa langsung hubungi mereka yang mempunyai data-data tersebut. Oke, lanjut ada mana lagi? MOU supplier, ini rahasia. Terus ada KNS supplier, ini juga rahasia. Ada juga SOP ekspor yang nanti teman-teman juga akan dapatkan. Jadi teman-teman sehari, 2 hari, seminggu, sebulan ngapain aja itu sudah ada tahapan-tahapan yang nanti teman-teman akan dapatkan semuanya. Ya, oke. Selanjutnya pastikan nih teman-teman ketika nanti gabung dan pilih paketnya ini ada di kolom kupon ini ya. Gunakan kupon dari grup teman-teman semuanya. Ya, agar apa? Agar nanti teman-teman mendapatkan diskon 50%. Ya. Jadi teman-teman pastikan gunain kupon ya yang ada di grup teman-teman ya. Tadi dapat link Zoom dari mana? Minta langsung sama admin, minta kuponnya, minta link pendaftarannya ya biar dapat kota yang gabung dan transfer pada sore hari ini langsung dapat bonus-bonus yang sudah kami sediakan plus yang bonus-bonus yang ada di komunitas tadi ya. Baik, seperti itu nanti saya temenin ya untuk 30 menit ke depan untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang apa komunitas dan yang lainnya. Insya Allah nanti saya bantu untuk teman-teman semuanya. Baik, seperti itu Kas untuk penjelasan saya dari komunitas e-sport. Kalau ada tambahan silakan Kas. Baik, terima kasih Mas Aziz untuk informasinya teman-teman. Saya sudah lihat di member area tadi sudah ada yang mendaftar. Terima kasih ya, segera ambil tindakan karena ini cuma terbatas 30 orang aja. Setelah 30 orang maka kuponnya akan hangus. Jadi saran saya daftar dulu saja, daftar dulu aja mengenai pembayaran bisa nanti atau besok atau lusa juga boleh. Yang penting adalah kunci dulu kuotanya, kunci dulu slotnya supaya nanti tidak diambil oleh orang lain. Silakan manfaatkan itu dan seperti member ekspor yang lainnya sudah berhasil closing ekspor, awalnya mereka juga melihat Zoominar seperti ini. Ketika yang saya paparkan seperti tadi, ketika merasa Anda yang saya paparkan tadi mudah dipahami dan masuk akal, silakan daftar karena saya siap untuk mendampingi teman-teman dan saya tunggu teman-teman di member area Explore You seperti member-member Explore yang lain. Nanti tidak hanya saya, tapi member Explore You yang lain juga yang akan membantu Anda. Mentor-mentornya sudah banyak di sini. Nanti silakan kita praktek bareng-bareng dan nanti teman-teman saya tunggu di member area Explore You. Saya tunggu kedatangan teman-teman dan yang paling penting adalah saya tunggu nanti teman-teman chat dan saya tunggu keberhasilan Anda dan chat Anda bahwa saya sudah berhasil ekspor coach dan membagikan foto terbaik, terganteng, terkeren Anda di depan kontainer dan kalau perlu foto berapa ekspornya, berapa nominal uang saldonya. Saya tidak minta, saya cuma itu saya bangga aja melihat Anda seperti itu. Saya tunggu keberhasilan Anda dan saya tunggu Anda di Explore You. Terima kasih sudah tinggal
hampir beberapa persen lagi, tinggal beberapa belas lagi orang, silakan langsung daftar aja. Dan selama 30 menit ke depan akan diteruskan dengan Mas Ajis. Tapi teman-teman silakan tetap tunggu di sini ya, konsultasi dengan Mas Ajis bagaimana untuk menjadi member Explore-nya. Kalau ada kendala pas ngisi, langsung konsultasi dengan Mas Ajis. Kita tunggu sampai 30 menit ke depan. Saya Umar Tanda September, terima kasih, Anda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan diteruskan dengan Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kos. Baik, teman-teman, masih ada waktu ya. Pastiin teman-teman ya dapat kuponnya dari grupnya masing-masing ya. Silakan ada kuponnya dari grup masing-masing dan teman-teman biar dapat diskon 50%. Ini saya sudah lihat ada beberapa sudah pada masuk. Ada Kak Debi Suryani, terus Kak Edison, terus Kak siapa lagi nih? Banyak lah. Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu 8 menit. 8 menit. Berapa menit lagi nih? 27 menit lagi.